Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mu'minun, bertakwalah kita juga kepada Allah dan hanya kepada Allah kita bertawakal jika kita benar-benar orang-orang yang beriman. Semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin kuat juga rasa tawakalnya kepada Allah. Dan sebaliknya para hadirin, jika keimanan tersebut lemah pula ketawakalannya kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan, sebagaimana di dalam firman-Nya yaitu di surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya. Artinya para hadirin, ketiadaan iman tentunya menunjukkan ketiadaan rasa tawakal kepadanya. Sehingga tawakal dan iman itu adalah sesuatu yang keberadaannya tergabung dalam hati seseorang. Maka semakin sempurna keimanannya, semakin sempurna pula rasa ketawakalannya kepada Allah Azza wa Jal. Ayyuhal mu'minun, siapa yang ingin menjadi seseorang yang paling kuat atau yang terkuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Allah memberikan jaminan kecukupan bagi orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Karena pemenuhan kebutuhan dan kecukupan itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Dan dia sendiri yang memberi jaminan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam hal ini Allah kembali berfirman di surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi orang-orang yang benar-benar tulus bersandar kepadanya dalam segala keadaan, dalam memperoleh kemanfaatan dan kebaikan, dan dalam menolak serta mencegah segala keburukan. Maka ayyuhal mu'minun, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara bertawakal yang benar dengan usaha. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertawakal. Beliau pun tetap melakukan usaha, ikhtiar, dan menyuruh umatnya untuk senantiasa melakukan usaha-usaha. Seperti contohnya para hadirin,
Beliau memerintahkan umatnya untuk melakukan usaha agar terhindar dan melakukan pencegahan dari penyakit dan juga wabah. Maka para hadirin, dalam kondisi sekarang ini, di masa tersebarnya pandemi COVID-19, betapa butuhnya kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari keburukan atau dari penyakit yang merebah ini para hadirin. Betapa butuhnya kita mengingat kembali bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan pencegahan dari penyakit-penyakit dan wabah-wabah. Nabi yang sangat kita cintai para hadirin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita untuk melakukan pencegahan dan menjauh dari hal-hal yang menyebabkannya tertular. Di antaranya Nabi kita bersabda, la yuradu mumridin ala musih. Janganlah orang yang sakit menularkan penyakit pada orang-orang yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta atau wabah seperti engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Maka berkaitan dengan wabah ini para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi dalam sabdanya, fa idza waqa'a bi ardin fala takhruju minha firara wa idza sami'tum bihi fi ardin fala ta'tuha. Apabila terjadi wabah di tempat kalian, maka janganlah kalian lari keluar. Maka jika kalian mendengar wabah terjadi di tempat lain, janganlah kalian datang ke sana. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan langsung hadis ini dengan ucapan dan perbuatan beliau para hadirin, yaitu diantaranya terjadi kisah, yaitu Sarid ibn Suwaik, semoga Allah meridainya, pernah datang utusan orang-orang Saqif untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka datang para hadirin, di antara mereka ada seseorang yang terkena wabah, itu di antaranya kusta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang kepada orang tersebut dengan membawa pesan atau ucapan dari nabinya, sungguh kami telah membaiatmu dan pulanglah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin tidak membiarkan orang tersebut masuk ke kota beliau dan bersegera menyuruhnya untuk pulang. Maka ayuhal mukminun, Allah azza wa jalla lah yang mampu menolak para hadirin semua musibah dan mendatangkan semua kebaikan. Bertawakallah para hadirin hanya kepadanya dalam segala urusan. Pasti kita atau kita semua akan beruntung dan diberikan kesuksesan. Karena dalam hal ini Allah azza wa jalla berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada diduga-duga para hadirin atau disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yaitu di surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga. Maka di antara bentuk takwa kepadanya, kepada Allah Azza wa Jal, adalah dengan bertawakal hanya kepadanya